Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada girl, ada tricky, ada expansion, ada perception. Oke. Di sini aku melihat ada seseorang yang merasa bersalah kepadamu. Seseorang di sini sebenarnya ada keinginan untuk minta maaf sama kamu. Dia menyesal karena udah tricky sama kamu, udah manipulasi sama kamu. Tricky di sini kayak macam-macam ya. Entah dia sempat berbohong, melakukan sesuatu hal di belakang kamu, atau di sini dia sempat memanfaatkan kamu, ya. Atau bahkan dia adalah seseorang yang playing victim banget ya. Dimana udah jelas-jelas dia yang melakukan sebuah kesalahan. Tapi di sini dia malah membalikan fakta dengan menyalahkan kamu. Ya. Dan saat ini dia merasa bersalah. Udah nyakitin kamu seperti itu. Udah mengecewakan kamu seperti itu. Dan setelah berpisah dengan kamu, banyak hal-hal yang terjadi dalam hidupnya, yang dimana dia merasa hidupnya itu kayak buntu, kayak sulit, kayak gitu-gitu aja ya. Padahal pada saat dengan kamu itu tuh kayak apa ya, sering banget ada keberuntungan yang dia dapatkan gitu ya. Mungkin dia juga mengalami kesuksesan ya, pekerjaannya baik, gak ada masalah gitu. Tapi setelah dia berpisah dengan kamu, ya, hubungan kalian berakhir. Di sini masalah datang bertubi-tubi, ya, ada aja. Entah masalah keuangan, ya, masalah keluarga, pokoknya ada aja masalah-masalah yang datang. Satu masalah selesai, satu masalah datang kembali. Dan di sini dia ingin banget hidupnya kembali berkembang. Hidupnya kembali membaik seperti dulu. Hingga ada persepsi dia, jika mungkin kehadiran kamu dalam hidupnya membawa sebuah keberuntungan ya buat dia. Jadi kamu membawa hoki buat dia, kamu membawa keberuntungan buat dia. Karena ya itu ya, dia ngerasanya kenapa ya kok setelah nggak sama kamu berbeda banget gitu loh. Ya, pada saat sama kami tuh nggak seperti ini loh gitu. Jadi dia berharap
kondisinya itu seperti kemarin lagi. Ya, keadaannya itu balik seperti dulu pada saat bersama dengan kanumu. Makanya di sini ada rasa bersalah dan keinginan untuk meminta maaf. Tapi orangnya ini gengsinya itu besar banget. Ya, gengsinya itu tinggi banget. Sehingga dia itu mau bergerak ke kamu pun itu kayak mikir-mikir gitu loh. Kira-kira pergerakannya harus seperti apa, harus bagaimana, kira-kira nanti bakal tertolak atau enggak, kira-kira bakal begini atau enggak gitu. Ya. Jadi dia lagi memikirkan di sini cara-cara untuk bergerak ke kamu dan meminta maaf sama kamu. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada the world, ada goddess of the moon, ada the sun. Aku melihat beberapa dari kalian ada yang melakukan sebuah perjalanan atau baru saja melakukan sebuah perjalanan. Jadi ada yang lagi traveling, berwisata, jalan-jalan, berpergian, ya. Terus di sini apapun yang terjadi dalam hidup kamu, jangan lupa untuk menyertakan Tuhan, ya. Jangan lupa untuk berserah. Kamu bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu jadikan mimpi. Tapi jangan lupa untuk hasilnya kamu serahkan kepada Tuhan. Maka di situ akan ada jawaban atau hasil yang terbaik untuk kamu. Beberapa dari kalian di hari ini akan mendapatkan kabar-kabar baik, kabar-kabar yang menyenangkan. Ada hari-hari indah yang kamu bisa dapatkan di hari ini. Oke, energi dan pesan untuk hari ini. Ya, ada seseorang yang berharap banget ada kenaikan hidupnya, ya, ada perubahan hidupnya, terutama dalam segi keuangan yang lebih baik. Makanya ini tadi ya, dia berpikir kamu adalah seseorang yang membawa hoki untuk dia, makanya dia ingin banget meminta maaf sama kamu. Ya, mungkin dia juga berpikir bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu adalah sebuah karma-karma. Makanya biar selesai karmanya dia ingin minta maaf sama kamu agar ada kenaikan, ya, kenaikan dalam hidupnya, perubahan lebih baik dalam hidupnya. Ya, di sini ada yang melakukan perjalanan, tapi ada juga yang ya di rumah nggak ngapa-ngapain, ya, kayak di rumah aja. Di sini ada house. Ada gift di sini. Ya, ada hadiah. Entah kamu akan mendapatkan hadiah dari seseorang atau kamu ada rencana untuk memberikan hadiah kepada seseorang, atau di sini akan segera datang hadiah dari semesta untuk kamu. Oke, energi dan pesan untuk hari ini. Di sini ada komitmen, ada loss, ada adventure, ada kompromi, ada apologi, ya. Oke, di sini dulu seseorang ini adalah seseorang yang takut banget akan komitmen bersama dengan kamu. Makanya dia tricky banget di sini karena dia belum siap untuk komit sama kamu.
ya. Mungkin hanya janji-janji manis yang selama ini dia berikan sama kamu. Tapi dia ngerasa sebuah komitmen itu adalah sebuah situasi yang hanya akan membuat dia tertekan, hanya akan membuat dia terikat, dan dia nggak mau itu. Seseorang di sini masih berharap akan kebebasannya, masih berharap akan kesenangannya. Dia nggak mau terikat dengan sebuah komitmen yang menurut dia itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Sehingga selama ini dia selalu tricky, berbohong, berjanji manis, playing victim, ya, memanfaatkan kamu dan sebagainya. Tapi ada kondisi di mana mungkin ya beberapa itu adalah sebuah karmanya, mungkin ada sesuatu hal yang kurang baik ya yang terjadi dalam hidupnya, sehingga di sini dia ngerasa kehilangan kamu, ya, bener-bener ngerasa kehilangan kamu atau sepi tanpa kamu. Ya dia kayak membandingkan ya antara dulu saat sama kamu itu nggak kayak gini gitu ya. Dan di sini banyak juga orang-orang yang udah ninggalin dia dulu pada saat dia lagi baik-baiknya, ya, lagi senang-senangnya, lagi di atas. Banyak orang yang mencoba untuk mendekatinya, makanya dia kayak nggak pernah meduliin kamu, ya, nggak pernah ada waktu buat kamu, atau ia memandang sebelah mata lah dengan kamu gitu. Tapi ketika kamu dan dia udah berpisah dan hidupnya saat ini lagi nggak baik-baik aja, baru nih ada rasa kehilangan yang dia rasakan, ada rasa bersalah yang dia rasakan, ya. Makanya ada keinginan dia untuk meminta maaf, ya. Ada seseorang yang merasa bersalah, ada seseorang yang merasa kehilangan kamu dan dia ingin banget meminta maaf sama kamu. Karena mikir gitu, ada persepsi dari dia yang berpikir bahwa jika kamu bisa memberikan maaf buat dia, jika kamu bisa memberikan atau mengikhlaskan apa yang udah dia perbuat sama kamu, dia merasa mungkin akan ada perubahan, mungkin hidupnya akan berkembang, gak gini-gini aja, ya. Dia berharap kamu bisa memberikan kompromi untuk dia atau memberikan maaf untuk dia, ya. Kayak dia berharap kamu tuh memaklumi apa yang udah dia perbuat sama kamu, ya. Karena dengan maaf dari kamu, dia ngerasa itu akan bisa mengeluarkan dia dari karmanya atau menghentikan dia dari kondisi buruknya, ya. Karena ada persepsi dia gak ada kamu, ya, karma pun berjalan di sini, ya. Makanya dia harus meminta maaf sama kamu, dia harus mendapatkan kerelaan dari kamu, ya, keikhlasan dari kamu, biar karmanya ini segera berakhir, ya. Ya, ada beberapa dari kalian yang sedang melakukan perjalanan, ya, ada travel, terus petualangan di sini. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya. Di sini tapi kamu juga harus mempertimbangkan juga, ya. Memaafkan boleh, tapi untuk mengulang kembali hubungan dengan dia, aku rasa kamu harus berpikir 2 kali. Karena apa? Oke, dia menganggap kamu adalah seseorang yang pembawa hoki. Dia menganggap kamu sebagai seseorang yang akhirnya membawa karma buat dia, ya. Nanti misal jika dia udah mendapatkan maaf dari kamu, dia udah naik lagi, kondisi dia udah membaik lagi, karmanya udah selesai, dia bisa berkembang lagi, ada round and on round. Jadi dimana kayak ada siklus yang terulang lagi. Bisa jadi ada rasa sakit hati yang kembali kamu rasakan. Karena apa? Seseorang ini merasa bersalah, seseorang ini ingin minta maaf sama kamu, tapi tidak benar-benar dari hati untuk
merubah sikapnya. Ya. Jadi dia kembali sama kamu karena berpikir kamu pembawa hoki. Dia berpikir karmanya akan selesai jika dia kembali sama kamu. Tapi bukan benar-benar ada niat dalam hatinya untuk merubah sikapnya. Sikapnya di sini seseorang ini masih tricky. Jadi masih ada peluang dia jika dia kembali, kemudian di apa yang dia harapkan, ya, tentang keberuntungannya ini kembali dia dapatkan, ada kemungkinan dia akan tricky lagi. Karena memang wataknya itu tricky banget, sifatnya itu tricky banget. Jadi kalau dia hanya merasa bersalah dan ingin minta maaf hanya karena hoki tadi, ya, ruginya buat kamu. Kalau memang kamu kasihan sama dia, kamu memberikan maaf untuk dia, oke. Tapi untuk kembali mengulang hubungan, waspadalah dan hati-hati. Kamu harus pikir 2 kali, ya, karena akan ada siklus yang terulang. Luangkan waktu, ada clean it up, luangkan waktu untuk membersihkan rumah, membersihkan tempat kerja, ya. Pokoknya di sini diminta untuk membersihkan tempat-tempat yang kamu huni gitu ya. Entah itu kamu mulai membersihkan tempat tidur, membersihkan lantai, membersihkan halaman, ya, merapikan baju atau apa di sini. Karena energi rezeki, ya, energi positif itu akan ketarik di tempat-tempat bersih, ya. Nggak harus mewah, bersih di sini, ya. Jadi energi positif hanya bisa kamu tarik di tempat bersih. Makanya kamu pesannya di sini, pesan semesta buat kamu tuh luangkan waktu untuk bersih-bersih, ya. Karena ketika rumah kamu bersih, energi yang ketarik ke dalam rumah kamu adalah energi positif. Kalau lebih banyak energi positif ketimbang energi negatifnya, otomatis keberuntungan makin banyak masuk ke dalam rumah kamu, ya. Kalau tentang tubuh, ya berarti kamu harus membersihkan tubuh kamu biar energi positifnya lebih banyak daripada energi negatifnya. Kalau energi positif kita lebih banyak, otomatis keberuntungan, keberlimpahan, rezeki akan lebih mudah untuk masuk ke dalam hidup kamu. Oke. Ya, ada mending. Dimana ada seseorang yang berharap bisa memperbaiki hubungan dengan kamu, tapi waspada dan berhati-hati. Dia belum ada niatan untuk benar-benar merubah sikapnya. Dia masih sama. Ya, di sini masih sama seperti yang dulu. Dia hanya kembali karena merasa kamu pembawa hokinya. Oke, energi dan pesan untuk hari ini. Dengarkan kata hati kamu, malaikat pelindung kamu ingin menyampaikan pesan khusus pada kamu. Jadi di sini kalau kalian memang sudah terbiasa untuk mendengarkan kata hati kamu di sini, ya, malaikat penjaga kamu, kodam kamu, spirit guide kamu sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu hal penting kepada kamu. Kalau kamu belum bisa untuk mendengarkan intuisi kamu atau mendengarkan kata hati kamu, mungkin pesan yang akan dikirimkan oleh malaikat penjaga kamu, pelindung kamu, spirit guide kamu, kodam kamu, atau siapapun ini, ya, leluhur kamu, itu mungkin akan lewat mimpi. Jadi kamu akan bermimpi tentang sesuatu hal, ya. Tapi ciri-cirinya kamu tahu kalau itu mimpi. Jadi kamu mimpi, tapi kamu di dalam mimpi itu kamu tahu kalau kamu sedang bermimpi. Disitulah akan ada sebuah pesan penting buat kamu dari malaikat penjaga kamu, spirit guide kamu, ya. Walau lelah, namun tetaplah semangat menggapai mimpi. Jadi ada sebuah situasi nih, kamu tuh kayak udah pingin nyerah aja, ya, kayak udah putus asa banget lah gitu. Jadi ada sesuatu yang kamu rasa, kenapa ya hidupku itu kayak gini gitu. Kamu udahlah gitu, putus asa banget. Aku udah berusaha begini, tapi hasilnya nihil. Aku udah berusaha melakukan ini,
tapi kenyataannya kayak gini-gini aja. Udahlah, terserah gitu, kamu putus asa ya. Di sini diminta oleh semesta, jangan berputus asa, jangan menyerah. Walaupun kamu lelah dengan keadaan yang terjadi, namun tetaplah semangat untuk menggapai mimpi kamu. Ya. Akan ada kejutan yang membuat kamu tercengang di hari ini. Semoga kejutannya adalah kejutan-kejutan yang baik ya. Di sini. Selamat menikmati hari keberuntungan kamu. Banyak hal ajaib yang akan datang kepada kamu di hari ini ya. Ya, semoga ini adalah sesuatu yang kejutan yang baik, kejutan yang sangat membahagiakan, keberuntungan, keberlimpahan datang buat kamu ya di hari ini. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian di hari ini ya. Bye bye.